Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang berkaitan dengan Ramadanku lebih produktif. Nah, kita memohon kepada Allah SWT, semoga Ramadan kita ini kita lebih baik ya, lebih produktif dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Jika kita lihat teladan para ulama dulu, bagaimana mereka itu menghadapi Ramadan, itu misalnya seperti Imam Syafi'i. Masya Allah ya teman-teman ya, Imam Syafi'i itu mampu menghatamkan Quran sebanyak 60 kali selama Ramadan. Jadi kurang lebih sehari itu 2 kali hatam. Kemudian ada Said bin Zubair yang dia itu menghatamkan Al-Quran pada setiap 2 malam. Jadi 2 hari sekali hatam. Kemudian ada Al-Walid bin Abdul Malik ya yang beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali. Berarti 3 hari sekali beliau hatam Al-Quran. Berarti 1 hari berapa? 10 juz gitu ya. 10 juz. Dan kemudian menghatamkannya sebanyak 17 kali selama bulan Ramadan. Nah, kemudian ada Qatadah ya, beliau itu kemudian mempelajari ya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Jadi lebih banyak berinteraksi kepada Al-Qur'an dibandingkan hari-hari lain ataupun bulan-bulan. Nah, Qatadah juga menghatamkan Al-Qur'an pada hari-hari biasa selama 7 hari. Tetapi ketika datang Ramadan nih, menjalani waktu Ramadan, beliau menghatamkannya selama 3 hari. Jadi setiap 3 hari sekali itu hatam. Dan pada 10 hari terakhir, gitu ya, beliau itu menghatamkannya pada setiap malam. Jadi 10 malam hari terakhir kan biasanya ada malam yang ingin dikejar yaitu malam Lailatul Qadar, gitu ya. Itu 1 hari hatam 1 kali. Masya Allah. Kemudian ada Ibnu Asakir, ya dia adalah pengarang kitab Tarikh Damashqi. Dia adalah seorang yang sangat rajin melakukan sholat berjamaah, kemudian rajin membaca Al-Quran, kemudian beliau menghatamkannya setiap Jumat dan menghatamkannya setiap hari pada bulan Ramadan serta beriktikaf di Menara Timur. Jadi beliau ini terbiasa berinteraksi dengan Quran, membaca Quran, sholat berjamaah gitu ya. Dan ketika Ramadan itu datang, beliau langsung memperbanyak interaksi dengan Quran, yaitu dengan apa? Setiap hari menghatamkan Quran. Kemudian ada Waqi' bin Al-Jarrah membaca Al-Quran pada malam bulan Ramadan serta menghatamkannya ketika itu juga. Dan ditambah sepertiga dari Al-Quran. Kemudian sholat 12 rakaat pada waktu duha dan sholat sunnah sejak ba'da zuhur hingga asar. Ini menunjukkan apa? Selain membaca Quran, menambah interaksi dengan Quran, ya para ulama zaman dulu, yaitu dengan menambah amalan-amalan apa? Yaitu sholat. Kemudian generasi sekarang bagaimana nih? Ya itu kan para ulama gitu kan ya. Sebentar ya. Saya lanjutkan ya. Lalu bagaimana dengan generasi sekarang? Itu kan para ulama masa dulu ya, generasi salafus salih, di mana mereka mampu menghatamkan Al-Qur'an gitu ya. Mampu menghatamkan Al-Qur'an setiap hari, kemudian 3 hari sekali, bahkan Imam Syafi'i bisa menghatamkannya sebanyak 2 kali dalam sehari, gitu kan? 2 kali dalam sehari. Nah, gimana dengan generasi sekarang? Nah, dalam generasi sekarang ya, kalau kita lihat justru di bulan Ramadan itu kan puasa itu kan nggak makan nggak minum gitu ya, justru malah banyak tidur, males-malesan, banyak mager gitu ya. Kalau dia itu tidak tidur gitu ya, tidak rebahan, menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan sama temennya, ngabuburit yang anfaidah gitu ya, hanya sekedar ngumpul bareng, makan bareng gitu kan ya, terus kemudian reunian gitu ya. Ini yang kemudian terjadi. Atau bahkan menghabiskan waktu hanya sekedar untuk masak-masak sama apa? Shopping gitu ya, mau lebaran misalnya kayak gitu. Nah, itu generasi sekarang. Nah, ini kan miris sekali ya karena berbeda gitu ya dengan generasi masa. Nah, mengapa kok bisa berbeda ya antara ulama salafus shalih dengan generasi sekarang?
Nah, ternyata teman-teman yang bisa membedakan mereka kualitasnya antara generasi dulu dan generasi sekarang itu adalah bergantung dengan mafhum dasarnya. Jadi produktivitas seseorang, si A dengan si B, ulama zaman dulu dengan generasi sekarang, itu adalah yang pertama adalah mafhum dasarnya. Yaitu mengenai apa? Pemikiran mereka, pemahaman mereka. Pemahaman mengenai apa? Yaitu mulai dari mafhum dasar ini. Kalau kemudian kita perhatikan, apa itu? Memahami bagaimana kemudian orang-orang itu menyadari bahwa sebenarnya aku itu dari mana sih? Siapa sih yang menciptakan aku? Dan ketika sudah diciptakan, gitu ya, dia berpikir bahwa aku ada di dunia ini ya. Jadi untuk apa aku hidup di dunia ini? Ada nggak sih tujuannya? Kemudian yang ketiga adalah ketika melihat ya ada orang yang mati ya, meninggal, keluarga dekatnya, anak kecil maupun muda maupun tua gitu kan ya, baik yang sakit maupun yang sehat itu bisa mati, dia berpikir kemudian berpikir apa itu akan kemana setelah mati? Apakah mati jadi tanah atau bagaimana? Nah, ketiga mafhum dasar ini akan mempengaruhi seseorang dalam produktivitas kehidupannya, termasuk dalam menjalani Ramadan. Ketika seseorang itu menjawab dengan pertanyaan ini dengan tepat dan benar, gitu ya, maka dia akan menghiasi Ramadannya sesuai dengan jawaban-jawaban. Misalnya ketika ada yang ditanya gitu ya, saya memang diciptakan oleh Allah, tetapi bagi saya hidup hanya sekali, ya lakukan sesuka hati. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika di dunia dia melakukan sesukanya, melakukan apa saja yang dia inginkan, tidak memperhatikan oh ini bulan Ramadan, ini bulan biasa gitu ya. Ya bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan biasa seolah-olah, sehingga tidak ada greget untuk beramal lebih. Disebabkan apa? Ia merasa bahwa Ramadan maupun bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya ya sama aja. Karena baginya hidup itu hanya untuk mengejar kebahagiaan materi atau mungkin hanya untuk kerja terus ya cari uang terus gitu. Nah, tetapi berbeda dengan orang-orang yang ketika mereka itu memahami bahwa dia itu diciptakan oleh Allah dan hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini maknanya tidak hanya sekedar sholat, gitu ya, tidak hanya sekedar sholat, gitu ya, kemudian haji, misalnya puasa, tetapi segala aktivitas ketika dia itu memperhatikan syariat-syariatnya Allah, memperhatikan aturan-aturannya Allah, maka disitulah yang dikatakan ibadah. Duduknya kita sekarang, misalnya teman-teman, kita kan ngobrol, sharing atau mendengarkan, gitu. Itu bisa bernilai ibadah. Ketika apa? Ikhlas karena Allah, dan kemudian menjalankannya atau ngobrolnya dengan sesuatu yang sesuai dengan Islam, mengkaji Islam. Duduknya duduk apa? Duduk menuntut ilmu, terutama mempersiapkan Ramadan kita. Maka insya Allah akan bernilai ibadah di mata Allah. Tapi ada juga duduk yang justru maksiat. Apa itu? Duduk sambil minum khamr, duduk berdua-duaan dengan non-mahram, misalnya gitu kan. Sama-sama duduk, tetapi nilainya berbeda. Yang satu beribadah, yang satu bermaksiat. Nah, maka kedua hal ini yang akan membedakan mafhum terkait dengan dari mana atau siapa yang menciptakan dia, gitu ya. Terus untuk apa dia hidup, dan terakhir akan kemana setelah mati. Kalau orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, sebagaimana orang-orang sosialis, gitu ya, mereka menganggap bahwa mati itu udah jadi tanah. Maka wajar kalau mereka hidup di dunia itu mengejar kebahagiaan dunia, kesuksesan, punya rumah yang bagus, mobil yang mewah, harta yang banyak, kemudian liburan keliling dunia gitu ya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman menjadikan dunia itu hanya sebagai kendaraan menuju akhirat. Sebab apa? Setelah mati masih ada kehidupan. Setelah mati ada pertanggungjawaban. Dan kehidupan di akhirat kelak ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya. Maka ketika di dunia dia tidak akan seenaknya sendiri. Dia akan berhati-hati. Dia akan berusaha bagaimana caranya supaya selamat ya di kehidupan akhirat kelak, itu bisa masuk surga. Nah, itulah orang-orang beriman. Nah, sehingga mafhum dasar ini kita harus
selesai ibaratnya begitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang sekuler. Apa itu? Orang-orang yang ketika dia itu mempercayai bahwa dia itu hamba Allah, ya diciptakan oleh Allah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak mau terikat dengan hukum-hukum Allah. Misalnya seperti apa pergaulannya, tidak mau diikat dengan aturannya Allah. Pergaulan bebas, gitu ya, campur bau, pacaran. Karena itu diharamkan oleh Allah. Sistem ekonominya gitu ya, atau muamalahnya berbasis riba. Karena riba itu diharamkan oleh Allah. Yang dihalalkan apa? Jual beli. Nah, seharusnya seorang mukmin mereka itu masuk ke dalam Islam secara kafah, memperhatikan setiap perbuatannya. Baik dia itu baru bangun tidur sampai tidur lagi. Baik dia itu mulai dari berbakti sama orang tua, membangun rumah tangga sampai bahkan membangun negara, memperhatikan negara. Itu kaum muslim. Nah, sehingga produktivitas seseorang itu tergantung mafhum dasarnya ini akan mempengaruhi kita seberapa produktif kita dalam menjalani Ramadan kita. Ya, teman-teman. Nah, ini tadi ya, ketika kita itu sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, kemudian hadirlah kita di dunia dan alam semesta, ada penciptaan. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka ada iman di sana. Ini kita meyakini bahwa setelah kematian ada yang namanya hari kebangkitan, hari penghisapan, yang itulah akan menentukan kita apakah kita layak layak masuk ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah. Nah, karena kita punya cita-cita ya bahagia di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah, maka kita perhatikan kehidupan kita di dunia. Supaya apa? Kita selamat. Maka kita memperbanyak bekal. Jadi semakin jelas mafhum dasarnya, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup dan mau kemana, makin bersemangat pula, makin berhati-hati pula, dan semakin produktif pula kita melakukan sesuatu, termasuk merencanakan Ramadan dan menjalankan ya hari-hari kita di bulan Ramadan. Nah, akhirat itu adalah tempat kembali. Setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaannya waktu dia meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, biasanya kita itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Apa jadi kebiasaan kita? Baca Quran kah? Saum kah? Bersedekah kah? Atau nonton film kah? Jalan-jalan kah? Gitu ya, ngerumpi kah? Gitu ya. Nah, kita bisa jadi dimatikan pada saat kita itu sering melakukan. Nah, hati-hati jangan sampai kita itu kemudian mati dalam kondisi su'ul khotimah. Kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah mati dalam kondisi husnul khotimah, yaitu mati dalam kondisi taat kepada Allah. Ya, akhirat tempat kembali. Makanya kemudian kita mengisi hari-hari kita, kesibukan-kesibukan kita dengan kebaikan. Nah, sebagaimana juga firman-Nya Allah dalam surah An-Nazi'at ya ayat 37 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, di surah An-Nazi'at yang mungkin teman-teman sudah menghafalnya juga gitu ya. Adapun orang-orang yang melampaui batas ya ketika hidup di dunia, dia itu tidak memperhatikan aturan-aturannya Allah, menuruti hawa nafsunya gitu ya. Dan kemudian lebih mengutamakan kehidupan dunia, mengejar dunia ya tanpa tadi yang memperhatikan ketaatan kepada Allah. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal. Nah, jelas ya teman-teman ya. Kalau matinya dalam kondisi baik, maka Allah bangkitkan kita pada kondisi baik. Kalau kita itu tidak menuruti hawa nafsu kita, tidak menuruti kehidupan dunia, ya berdasarkan hawa nafsu, gitu ya, tapi kita lebih memilih menahan hawa nafsu,
ya maka surgalah yang akan menjadi tempat tinggal. Ini yang menjadi janjinya Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 30 itu sampai 41. Nah, karena akhirat itu tempat kembali, teman-teman ya, maka dunia yang tempat untuk mencari dan mengumpulkan berkah. Dunia ini tempat untuk mencari dan mengumpulkan berkah. Cari sebanyak-banyaknya, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kita kembali ke kampung akhirat. Dan Ramadan adalah sebaik-baik waktu untuk mengumpulkan berkah. Jadi kalau teman-teman, kalau kita semua diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, bersyukur. Bahkan banyak ya doa-doa yang kemudian diajarkan ya supaya kita disampaikan kepada Ramadan. Sebab apa? Kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain, Ramadan adalah sebaik-baik waktu untuk mengumpulkan berkah. Sebab tadi ya, dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya tempat untuk mengumpulkan bekal, sedangkan kehidupan asli kita di mana? Ya, dan Ramadan adalah tadi tempat waktu gitu ya, bulan untuk mengumpulkan bekal. Alasannya apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan. Makanya Ramadan adalah kesempatan mulia bagi kita untuk apa? Mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Makanya kita beramal saat ini. Saat di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua apa? Bulan pengampunan dosa. Supaya kita tidak masuk ke dalam neraka kan harapannya apa? Kita itu bertemu dengan Allah itu tanpa dosa. Gitu. Tanpa dosa itu karena kita diampuni. Bukan kita nggak pernah berbuat dosa, tapi Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, mengampuni dosa-dosa itu bisa dengan apa? Memperbanyak amal. Jadi, kalau kita itu lalai atau berbuat maksiat, teman-teman, Masya Allah, itu ternyata bisa ditutupi dengan amal solih yang lainnya. Jadi kalau kita sudah terlanjur bermaksiat atau lalai misalnya, segeralah untuk melakukan amal solih. Insya Allah, amal solih itu akan bisa menutupi kekurangan. Kita terlanjur melakukan dosa, gitu ya, beristighfarlah, bertaubat. Kemudian ketika kita diuji oleh Allah rasa sakit, rasa lelah, bersabar. Karena rasa sakit, rasa lelah itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau teman-teman saat ini ada yang sedang sakit, ya bersabarlah. Karena insya Allah setiap rasa sakit yang kita rasakan dan ketika kita bersabar, bahkan ujung duri pun ya mengenai tubuh kita, hanya ujung duri itu mampu menggugurkan dosa-dosa. Nah, di bulan Ramadan salah satunya adalah bulan penuh ampunan. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita itu menjalankan bulan Ramadan, maka kita bisa diampuni dosa. Insya Allah. Atas izin. Nah, kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ya, bulan yang penuh barokah. Harapannya kita diberkahi waktu kita, kesehatan kita, sehingga kita bisa menjalankan amal soleh yang baik. Ketika Allah itu tidak memberkahi waktu kita, kesehatan kita, maka Allah tidak izinkan waktu kita itu untuk kita habiskan dalam beramal soleh, tilawah, mengkaji Islam, gitu ya teman-teman ya, berzikir misalnya. Tapi kita habiskan untuk sesuatu yang sia-sia atau bahkan tidak ada pahala, misalnya habis bertidur. Tapi kalau waktu kita berkah, kesehatan kita berkah, maka Allah izinkan kita isi hari-hari kita, waktu-waktu kita itu untuk kebaikan. Itu Masya Allah. Dan bulan Ramadan salah satunya adalah bulan penuh berkah. Ya, insya Allah Allah mudahkan kita untuk lebih beramal soleh dibandingkan bulan-bulan. Kemudian bulan terkabulnya doa. Makanya kita memperbanyak doa itu. Para sahabat itu memperbanyak doa. Apa salah satu doa yang kemudian dipanjatkan? Minta diampuni oleh Allah. Nah, ya, minta untuk masuk surga, minta untuk dihindarkan dari siksa api neraka. Boleh ya teman-teman ya, kita itu berdoa untuk masuk ke dalam surga, dihindarkan dari siksa api neraka. Boleh. Itu bahkan itu adalah salah satu amal saleh. Sebab apa? Kalau kita masuk surga, insya Allah bisa bertemu Allah. Kalau nggak masuk surga, masuk neraka, ya kita nggak akan bertemu Allah. Padahal melihat wajah Allah adalah cita-cita tertinggi bagi orang yang beriman.
Nah, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi kalau pas lagi puasa banyakin doa. Ini hari Senin nih teman-teman, kalau teman-teman puasa berbanyak doa. Yang pengen lulus berbanyak doa, yang pengen jadi hafiz Quran berbanyak doa, yang pengen segera dapat jodoh berbanyak doa. Mumpung puasa, gitu kan? Mumpung puasa. Enggak ada kuning, taruh kuning dulu. Taruh kuning. Ini aku pencet. Enggak bisa. Apa teman-teman nggak bisa? Nanti kalau nggak bisa pakai gunting kalau ya. Iya, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah ini ya terkait dengan Ramadan. Kemudian kelima, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Jika utama bulan Ramadan lainnya adalah bahwa pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup serta setan-setan diikat. Dengan demikian, Allah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal soleh yang telah diperbuat pada Tuhan. Ditambah bulan Ramadan ada bulan ada hari ya, ada hari di mana itu lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu kemudian kita kejar juga. Dan amalan-amalan di bulan Ramadan, teman-teman ya, pahalanya itu berbeda dengan bulan-bulan biasa. Bisa 10 kali lipat. Ya, amalan-amalan wajib bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan kemudian amalan-amalan sunnah itu dihitung sebagaimana pahala wajib. Masya Allah. Nah, sehingga teman-teman, agar Ramadan kita itu lebih produktif, ya, memang kita pertama mengetahui keutamaan Ramadan tadi. Alhamdulillah kita sudah belajar bersama bahwa Ramadan itu penuh ampunan, dilipat gandakannya pahala. Karena kita itu butuh bekal tadi ya, butuh bekal untuk kembali ke kampung akhirat, dan Ramadan itu adalah kesempatan emas yang diberikan oleh Allah. Maka kita itu diizinkan hidup oleh Allah ketemu Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Seperti para ulama salaf sekali tadi, sehari bisa kapan 2 kali, sekali, 3 hari sekali, terutama terakhir 10 hari terakhir karena ada satu. Kemudian gimana cara supaya lebih produktif? Menentukan target. Nah, target mungkin kalau bisa seperti Imam Syafi'i, alhamdulillah gitu ya teman-teman. Kalau belum bisa, setidaknya minimal 1 kali hatam di bulan Ramadan. Terus apa, memperbanyak zikir, tilawah, misalnya mengikuti kajian, ya, harus mendalami Quran kan salah satunya dengan mengikuti kajian gitu kan ya. Terus bertekad untuk melakukannya. Jadi kan kalau kita itu memiliki target, memiliki tekad kuat dan memahami bahwa Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakannya pahala, dan kalau kita hanya habiskan untuk tidur maka rugi, maka kita akan memiliki energi tersendiri untuk kemudian bersemangat. Ya tidur secukupnya kayak gitu ya. Istirahat secukupnya. Nah, setelah itu apa? Yang pertanyaan. Nah, supaya menjadi support system gitu ya, yang namanya beramal soleh itu kan butuh butuh apa ya, kita itu sistem ya, terutama di keluarga ya. Selain diri kita, keluarga ya, kita bisa mencari teman atau komunitas. Nah, semoga nanti di Muslimah Inspira ini teman-teman nanti ada program Ramadan, semoga nanti bisa teman-teman ikuti juga. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga semangat. Puasa ke-1, ke-2, ke-3 masih semangat. 4, 5, 6. Makanya kalau dikatakan di sini di Semarang itu katanya ada puasa apa sih ya? Puasa apa sih, kayak musik itu yang kayak ketikung, kendang atau apa sih, yang di mana kanan kirinya tertutup, tengahnya bolong. Jadi puasanya hanya di depan sama di belakang, tengahnya bolong, nggak puasa. Nah, alhamdulillah, jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi ya jangan sampai kita itu semangat itu jadi semangat itu hanya di depan sama di akhir, di tengah-tengahnya enggak gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Jangan sampai, atau ada yang semangatnya di awal akhirnya enggak. Nah, kita memohon kepada Allah gitu ya, memohon kepada Allah semangat terus, bahkan semangatnya meningkat, semangat terus dan semakin meningkat di akhir. Dan hadirnya teman-teman, hadirnya komunitas itu salah satunya memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Terutama orang terdekat kita. Saya kalau kita tinggal di kos berarti sama teman. Kita tinggal di rumah aja
keluarga kita buat agenda bareng, tilawah bareng, hataman bareng, gitu ya. Kemudian bareng-bareng ke masjid misalnya, kayak gitu kan, yang dengerin kajian bareng. Nah itu yang bisa kemudian kita lakukan. Nah, apa saja aktivitas yang bisa dilakukan saat Ramadan supaya Ramadan kita lebih produktif, kita bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak gitu ya, membaca Quran, memperbanyak membaca Quran, tilawah. Dan tadabbur tilawah itu sebenarnya lebih kepada apa? Membaca Quran dengan artinya dan tafsirnya gitu ya, tadabbur Quran. Menghafalkan Quran, pahala menghafalkan murajaat lebih banyak daripada membaca biasa. Gitu. Kemudian bersedekah kayak gitu ya, bersedekah, mempelajari Islam ya. Mempelajari Islam, ya, mengkaji Islam seperti ini gitu ya, yang kita lakukan sore hari ini, yang mungkin ngabuburit gitu atau di pagi hari gitu ya, supaya kita nggak tidur lagi ya, ngaji. Kemudian menyampaikan Islam, misalnya apa, contoh kecil aja ya, nge-share di sosial media info kajian atau mungkin motivasi dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, itu berdakwah. Rasulullah ya, teman-teman ya, saat puasa itu justru memperbanyak peran, itu Rasulullah. Kemudian memperbanyak istighfar dan doa tadi ya, karena bulan pengampunan dosa dan bulan dikabulkannya doa, kamu harus memperbanyak istighfar dan doa di mana pun kapanpun gitu ya. Kemudian memperbanyak sholat, terutama sholat ini ya namanya ya teman-teman, yang memperbanyak itu berarti bukan sholat wajib ya teman-teman, bukan sholat wajib yang ditambah. Sholat isya awalnya 4 jadi 8, enggak ya teman-teman, tapi sholat sunnahnya diperbanyak, sholat duha, rawatib misalnya. Nah, itu bisa kemudian kita perbanyak. Nah, ini ada salah satu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyusun agenda. Nanti yang lainnya mungkin bisa teman-teman lakukan sendiri. Saya ingin mengajak dalam menghatamkan Quran minimal 1 kali. Nah, katakanlah 1 bulan itu ada 29 hari. Ya, karena sebenarnya kan ada rata-rata 30 hari kan, tapi kita nggak tahu apakah Ramadan itu nanti jatuh 30 hari atau 29 hari atau hilang, ya kan teman-teman ya. Gitu. Terus kita perempuan biasanya kan haid. Misalnya saya ambil haid itu kita 7 hari haid. Ya, bagi yang haidnya 7 hari. Berarti kan ada sisa 22 hari. Biasanya kita kalau misalnya baca 1 hari 1 juz, maka dapat 22 juz kan dalam kita itu nggak haid gitu ya. Berarti kan kurang 8 juz tuh. Ya, 8 juz kalau dari juz 22 gitu ya, 22 sampai 30 gitu ya. Itu ada 81,5 lembar atau kurang lebihnya 163 halaman. Ya, di 163 halaman ini tadi dibagi 22 hari, dapatnya 7 halaman. 7 halaman, 7 halaman lebih. Nah, supaya kita mudah kan biasanya semangat-semangat di awal nih ya. Maka 9 hari pertama baca 8 halaman, sedangkan hari selanjutnya itu 7 halaman. Nah, sehingga apa? Ringkasnya kalau dikatakan ya, kalau kita itu haid ya, tiap hari itu baca 1,5 juz kurang 1 lembar bagi kita perempuan. Nah, ini nah, ini ya. Nah, tadi ya 1,5 juz kurang 1 lembar. Nah, supaya ringan, nggak berat, nanti sesuai dengan ininya teman-teman, nyamannya teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman lebih suka dibagi-bagi sebanyak 5 waktu, gitu ya, 5 waktu. Nah, 2 halaman sebelum sholat dan 4 halaman setelah sholat. Ya, ambil ya. Nah, 4 halaman setelah sholat. Gitu. Jadi ada 5 waktu. Atau misalnya kalau teman-teman sudah terbiasa tadarus di malam hari 1 jam atau setengah jam aja, nanti bisa dialokasikan ya setelah sholat tarawih misalnya. Terus sisanya nanti dibagi di siang hari, di subuh dan siang hari. Nah, sehingga insya Allah dengan begitu kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali hatam. 1 kali hatam. Nah, terus kemudian ya ini rencana atau kalau teman-teman mau hatam 1 kali. Izin sebentar ya, masih. Apa ya sambil ngomong anak ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini 1, belum nanti teman-teman
baca bukunya misalnya, ikut kajian misalnya, istighfarnya, sholatnya, ini silahkan teman-teman bagi, silahkan teman-teman targetkan. Gitu. Oh ya, nah, kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Dunia itu tempat untuk mencari bekal dan akhirat tempat untuk kembali, dan kita itu akan dibangkitkan, akan dihisab. Maka teman-teman jangan sampai menyesal. Bagaimana disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat 24. Ya laitani qaddamtu li hayati. Hai, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku. Nah, sampai kita itu sudah dicabut nyawanya oleh Allah, kita baru menyesal, ya Allah, nyesel banget sih dulu aku terlalu sering nonton drakor, nyesel banget sih dulu aku terlalu banyak ngumpul sama teman-teman tanpa bermanfaat, gitu ya, cuma jalan-jalan, cuma makan bareng, tanpa ada kegiatan amal solihnya. Ya Allah, aku menyesal sekali ya, waktuku di dunia itu hanya untuk tidur misalnya, hanya untuk scroll-scroll di sosial media tanpa manfaat. Gitu. Jangan sampai teman-teman kita itu nanti kita sudah dipanggil oleh Allah, kita baru menyesal. Penyesalan ketika kita sudah meninggal tidak ada gunanya. Tapi kalau kita masih menyesal sekarang, masih alhamdulillah, berarti itu artinya kita masih diberikan kesempatan, dan insya Allah kita dipertemukan dengan Ramadan. Kita masih punya kesempatan gitu ya untuk memperbanyak amal soleh. Tapi kalau kita sudah mati tapi kita baru menyesal, kita sudah tahu bahwa hidup ini singkat, tahu-tahu besar, ya tahu-tahu saya sudah punya 2 anak gitu ya, tahu-tahu umurnya sekian, tahu-tahu sudah mau lulus, jangan sampai kita menyesal. Hari itu terus berjalan dan hari itu semakin cepat, teman-teman. Jadi kalau saya udah cepat lebih senang lagi. Maka segera rencanakan, segera lakukan ya. Targetkan, bertekad kuat. Kemudian jangan lupa memohon kepada Allah untuk dimampukan ya teman-teman ya. Semuanya itu kan karena hidayah, semuanya kan karena pertolongan Allah. Semuanya kan karena pertolongannya Allah gitu kan. Pertolongan Allah untuk apa? Untuk melakukan amal saleh. Apa minta tolong sama Allah supaya dimampukan dalam apa itu berbuat. Jadi kenapa kita itu bisa menghatamkan Quran? Ya karena Allah gitu ya. Kenapa kita itu kemudian bisa beramal soleh, bahkan kita bisa dimampukan oleh Allah ya mengikuti kajian sampai akhir ya teman-teman. Itu karena Allah, maka bersyukur. Setiap kebaikan bersyukur. Nah, insya Allah setiap bersyukur Allah akan tambah lagi kebaikan. Ya ingatlah bahwa setiap diri kita akan diminta pertanggungjawaban. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Quran surah Al-Isra. Bismillah ya teman-teman ya. Kita bersama-sama memohon kepada Allah supaya dimampukan untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan bertanya. Ya insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC Islam. Masya Allah.